kita bisa mau. Terima kasih. Udah mungkin. Oke. Makasih Dimas dan Olinda. Oke, mungkin jadi saya sum up sebentar ya. Jadi mungkin yang bisa diperoleh dari berjoin nanti di international class adalah bahwa karena kuota per kelas yang tidak terlalu banyak, sehingga dosen lebih fokus kepada mahasiswa dan diskusi juga menjadi lebih efektif dan efisien. Masing-masing mahasiswa bisa memaparkan pemikirannya masing-masing dan dosen bisa menanggapi dan memberikan arahan atas pendapat dari masing-masing mahasiswa. Kemudian adanya short course. Nah, dari short course itu sebenarnya macam-macam. Kita belajar culture negara lain, kita belajar bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana pendidikan di luar negeri, dan sebagainya. Dan kita membuka jaringan ya, karena mungkin dari sisi dosen, kita dapat rekan dosen di luar negeri, dari sisi mahasiswa, kita memperoleh teman yang bisa membuka jaringan, baik nanti kalau kita mau studi lanjut, atau mungkin untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Kemudian, karena kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari, walaupun nggak bahasa Inggris ya, jadi kita masih bilingual lah menggunakannya. Tapi jadi karena kita sering menggunakan, jadi kalau kata peribahasa, practice makes perfect. Jadi karena sering kita pakai, otomatis dengarnya jadi sering, kita sering mengucapkan, sering menggunakan, insya Allah jadinya lebih lancar dalam memahami bahasa Inggris, baik sebagai pasif maupun sebagai aktif English speaker. Kemudian kita juga dapat tidak perlu khawatir dengan biaya ya, karena ada bantuan beasiswa, walaupun mungkin jumlahnya nggak besar, tapi cukup untuk membantu dalam kegiatan short course kita belajar ke luar negeri. Jadi nggak usah takut dengan momok bahwa international class itu isinya orang-orang kaya semua, enggak gitu. Bahwa ada dan bisa untuk mereka yang memiliki kekurangan ekonomi, walaupun ingin, insya Allah ada jalan dan ada bantuan dari beasiswa. Oke, itu sum up-nya dari penjelasan dari Dimas dan Olinda. Nah, kemudian ingin saya tambahkan adalah bahwa di FEB, untuk yang bahasa Inggrisnya kurang, tadi seperti Dimas bilang, nggak usah takut. Dan kita juga ada English Corner, ada dosen yang mau membantu untuk mahasiswa yang sungguh-sungguh ingin belajar bahasa Inggris. Jadi ada pendampingan TOEFL, ada mungkin mau diskusi tentang bahasa Inggris, boleh. Atau kalau misalnya segan dengan TOEFL tutornya, bisa menemui saya juga boleh. Karena saya juga bagian dari TOEFL English Corner. Jadi ada 3 dosen, ada 2 dosen sebenarnya yang benar-benar emang lulusan bahasa Inggris dan fokus untuk membantu mahasiswa di TOEFL. Ada Miss Lydia sama Miss Sri Suningsih. Gitu. Oke, mungkin itu pemaparan dari kami. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, atau adik-adik yang ingin bertanya yang kurang jelas tentang bagaimana prosesnya kelas internasional, syaratnya, atau apa aja sih yang selain itu atau yang mungkin belum dijelaskan, ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan kepada Pak Wahyu, Bu Lisa, dan adik-adik yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Mbak Sari, mohon izin saya ingin ada beberapa hal yang saya. Yang pertama, akreditasi dari international class ini sudah di tingkat apa. Nah, yang kedua, apa sih kelebihan dibandingkan kelas internasional yang lain di UI, di UGM, dan sebagainya. Agak banyak nih. Yang ketiga, apakah setiap tahun kuota yang ada itu selalu terpenuhi? Dalam artian terpenuhi sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Jadi bukan hanya asal memenuhi kuota, tapi berdasarkan ada basic assessment yang fit dengan qualification that you already set. Itu mungkin dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Dulu dari Pak Wahyu ya. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu ya, Wi?
Dijawab aja ya. Oke, saya coba jawab dulu ya Pak. Pertanyaan dari Pak Wahyu. Untuk akreditasi kelas internasional, kita alhamdulillah semua jurusan dan kelas kita sudah terakreditasi A. Dan kita juga sudah terakreditasi internasional oleh ABES 21. Kemudian kalau kelebihannya mungkin secara finansial ya Pak, makanya saya bilang bahwa di FEB ini kita nggak ingin memberatkan mahasiswa, jadi bukan momoknya bahwa kelas internasional itu isinya orang kaya semua, enggak. Jadi kalau kelas internasional di universitas lain itu ada biaya lain di luar SPP dan uang masuk pertama, atau UKT ya, di luar UKT. Kalau kita hanya UKT saja mahasiswa, jadi kita nggak membebani mahasiswa dengan biaya yang terlalu tinggi, dan kita tetap menawarkan program yang memang sesuai untuk kelas di atas reguler dan sesuai dengan standar internasionalnya. Kemudian kuota apakah terpenuhi? Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan basic assessment. Jadi karena tadinya kita adalah menggunakan, sebelum kita menggunakan jalur mandiri, kita adalah siswa yang sudah lulus SNMPTN, jadi memang secara nilai mereka sudah memenuhi kuota. Jadi bukannya kita asal comot atau asal terima aja, enggak. Jadi yang pertama harus nilainya passing, kemudian lulus interview dan lulus tes written, kemudian EPT-nya minimal harus 450 sesuai standar. Jadi kalau enggak kurang dari situ tidak diterima. Gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon siswa yang mendaftar. Oke, mungkin itu, atau ada yang ingin ditanyakan yang masih kurang jelas? Mungkin Sari, saya bisa tambahkan sedikit. Iya Pak, silakan Pak. Ya, tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Wahyu. Saya tadi mohon maaf karena terputus ya. Kebetulan saya ada di gedung yang berbeda. Kemudian sebetulnya gedungnya nggak mati lampu, tapi lantai di tempat saya ada itu mati lampu karena kita kebetulan sedang wisuda online juga. Ya, kembali ke akreditasi. Jadi sudah dijelaskan tadi, akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung seluruh jurusannya itu akreditasi A untuk S1. Ya, akreditasinya A semua, nasional. Dari akreditasi nasional kita punya akreditasi internasional yang baru didapat tahun ini ya. Ini mungkin untuk pertama kali di Indonesia malah ya, untuk seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi itu kita mempunyai terakreditasi BES 21 ya. Baru nanti setelah ini mungkin menyusul Brawijaya, Fakultas Ekonomi Brawijaya dan lain-lainnya gitu. Tapi kami yang pertama. Yang ketiga adalah kami sedang mengejar akreditasi ACSB. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu dan adik-adik ketahui bahwa untuk sekolah bisnis itu, terutama kalau kita afiliasi dengan Amerika Utara, ACSB merupakan syarat mutlak. Ya, di Indonesia saat ini baru 2 sekolah bisnis yang terakreditasi ACSB. Ya, saat ini kami sebagai member di ACSB. Kemudian yang keempat, kami juga tergabung di dalam ASEAN University Network. Jadi untuk sekolah bisnis di bawah ASEAN, ya, di bawah ASEAN, Southeast Asia country, ini kita tergabung di dalam satu afiliasi yang disebut AUN-BE, ya. Itu juga untuk menuju sustainable accreditation. Ya. Jadi saat ini Fakultas Ekonomi, jadi total sih ke arah akreditasinya sudah 4 standar yang kita kejar, gitu. Kemudian kelebihan kelas internasional lain dibanding universitas lain, harus saya bilang ya tadi disampaikan oleh Bu Sari ya di sisi cost-nya. Ya.
kami tidak mencoba untuk menyaingi UI UGM karena masing-masing punya khususnya sendiri gitu ya. Tidak, kami juga tidak menjalin kerjasama dengan universitas partner yang mungkin sama seperti UI dan UGM, masing-masing itu mempunyai ini yang berbeda, program yang berbeda. Kalau di kami programnya adalah kami short course ya. Di UGM itu ada opsi untuk bukan short course tapi exchange credit, jadi full 1 semester ya. Sebetulnya bisa kami inikan juga, tapi kami menyesuaikan dengan profil mahasiswa yang mendaftar di Universitas Lampung. Ya, untuk 1 semester berarti dia harus stay 1 semester di negara luar gitu, dan kalau mahasiswanya tidak punya kemampuan finansial yang kuat, ini jadi masalah juga gitu. Kami juga mencoba mencarikan ya beasiswa khususnya untuk beberapa partner yang berada di Jepang ya, di bawah MEX ya, Ministry of Education Jepang, itu diusahakan mendapat beasiswa walaupun tidak besar karena beasiswa itu sifatnya sharing, tapi tetap juga itu tetap kompetitif juga ya. Di tempat lain seingat saya skema seperti itu tidak ada karena full di handle oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian kuota, nah ini masalah kuota gitu, karena kami sebagai universitas negeri ya Bapak Ibu, kuota itu bisa datang dari apa? Bukan bisa datang ya, peserta itu bisa datang dari mana saja sebetulnya. Jadi kalau dilihat tren penerimaan sih, kami pernah jalan hanya dengan 4 mahasiswa, ya, tidak masalah gitu. Kalau di swasta mungkin masalah, tapi kalau di negeri nggak jadi masalah, nggak gitu jadi masalah gitu. Kami pernah jalan dengan 21 mahasiswa, tetap bervariasi tergantung dari apa namanya seleksi penerimaan. Ya. Jadi saya rasa di kuota itu bukan menjadi isu ketika tidak ada peminat gitu, kemudian persyaratan diperlunak atau kuotanya dirubah gitu, tapi tidak seperti itu. Karena mungkin tadi saya sampaikan di awal sebelum mati lampu tadi saya terputus, peserta dari kelas internasional ini sebetulnya bisa saja berasal dari dalam UNILA sendiri gitu. Jadi para mahasiswa yang sudah diterima itu kita tanyakan ya apakah berminat atau tidak gitu, karena di sisi peraturan akademik itu mengakomodir untuk mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi negeri itu di UNILA untuk berpindah program studi. Jadi secara akademik itu dimungkinkan. Itu. Dan tadi sudah didengarkan juga penjelasan dari Olinda dan Dimas tentang apa namanya pengalaman mereka. Jadi kalau saya pikir kelebihannya yang lain juga adalah pada saat kami memulai short course ini, kami berusaha memberikan exposure pengalaman sebesar-besarnya kepada mahasiswa. Dalam artian seperti ini, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita arrange perjalanan ke luar negeri itu kita arrange dengan travel ya. Semuanya di-arrange dengan travel. Kalau ini kita mintakan mahasiswa untuk mengorganize sendiri. Karena dengan demikian mereka punya pengalaman. Bagaimana traveling, ya, bagaimana mereka mencari tiket sendiri, mencari apartemen sendiri, merencanakan perjalanan secara detail dari jam ke jam, karena kita tahu bahwa kalau untuk tujuan Jepang itu harus detail sampai ke menitnya, ya. Jadi kalau menggunakan travel itu kan semua sudah diatur sama travel gitu.
sudah diatur oleh travel, ya kita tinggal ngikut saja gitu. Kalau ini enggak, ini semua perencanaan dari awal itu dilakukan oleh mahasiswa dengan supervisi, ya, dengan supervisi. Jadi pada akhirnya adalah kami mengeksposurkan ke mahasiswa untuk bisa mengambil keputusan, ya, dengan melihat resiko yang ada. Ya, ini yang kalau saya bilang ini yang unik, karena di tempat lain saya semuanya diserahkan ke travel gitu. Pokoknya kumpul satu titik jam sekian beres gitu. Nah, kalau di di kami bahkan ketika hari pertama mereka menginjakkan kakinya ke negara baru, ya, itu mereka sudah belajar mempelajari bagaimana survive, ya, di survive dalam artian ya dari bandara, keluar bandara, kemudian bisa kembali lagi ke bandara, itu bisa mandiri semua, ya, menggunakan public transportation yang ada. Jadi pengalaman yang ada di mahasiswa itu benar-benar kami harapkan bisa menambahkan, ya, skill di mahasiswa, ya, bukan hanya skill ilmuannya saja, tapi skill ketika dia mempelajari, mengamati, dan mengambil keputusan. Mungkin itu dari saya tambahannya, Pak Wahyu. Mungkin ada komentar dari Pak Wahyu atau dari partisipan lainnya? Persilakan. Bapak, maaf, saya namanya mamanya Vicky, dan saya maaf agak suaranya kurang jelas mungkin. Ya, jelas Ibu, jelas sekali. Bapak, saya mau tanya, untuk yang kelas internasional ini kan pastinya dua gelar ya? Satu gelar, Bu. Saya langsung jawab saja gitu. Jadi ini kelas internasional, bukan kelas dual degree. Kalau dual degree, ada yang kelas dual degree, ya. Jadi kelas ini adalah kelas single degree domestik, ya. Kelas internasional, tadi disampaikan bahwa pengajaran dalam bahasa Inggris, kemudian ada 2 kredit yang menjadi keharusan untuk short course di luar negeri. Jadi ini berbeda dengan penyelenggaraan kelas internasional lainnya yang ada istilahnya dual degree. Ya, karena penyelenggaraan tadi ada beberapa jenis tergantung perguruan tingginya, Bapak Ibu. Iya, makanya saya tanyakan ini soalnya saya pelajari di universitas lain seperti UI maupun UGM, dia kan dual degree kan. Terus sudah gitu mereka itu kita harus siapkan dana untuk dia stay di luar negeri berapa bulan gitu. Nah, kalau ini kan istilahnya cuma kunjungan berapa hari aja kan berarti. Betul sekali. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Makasih, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau adik-adik ada pertanyaan? Mas Muji, saya ada sedikit lagi kalau di. Iya, silakan. Saya kebetulan alumni dari Unila juga, jadi alumni kan berarti ini ibu, jadi harus saya minta anak saya untuk agak sedikit paksa untuk sini. Kebetulan ini saya sangat yakin bagus sekali pemaparannya, luar biasa. Katakanlah budget ini juga sangat-sangat masuk akal dan bisa diterima. Yang pertama adalah apakah nanti pada saat siswa itu memilih misalnya akuntansi dalam 1 atau 2 semester misalnya merasa kayaknya kurang cocok nih misalnya, apakah memungkinkan untuk pindah ke program yang lain, ke manajemen ataupun ke economic development, itu satu. Yang kedua, ini mungkin sekedar ini aja sih. Jadi nanti kalau misalnya studi nanti ke Korea jangan diizinkan ya Pak Muji, karena pasti ibu-ibunya pasti pengen ikut nantinya. Jadi ke Jepang saja. Kalau ke Korea nanti mak-maknya yang pengen ikut, bukan anaknya karena pengen. Itu saja Mas Muji, makasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi ada 2 pertanyaan tadi tentang pindah jurusan. Jadi kalau pindah jurusan itu
Saya kalau kami itu berpaku pada peraturan akademik. Di peraturan akademik itu memungkinkan, ya, memungkinkan jika ada persyaratan. Bahkan di peraturan akademik itu memungkinkan kalau dia pindah fakultas, ya, tentunya dengan persyaratan. Tentunya dengan persyaratan, di peraturan itu ada persyaratan. Jadi perpindahan prodi itu dimungkinkan di peraturan akademik. Ada ruangan, ada peraturan yang mengatur tentang itu. Tapi kalau pindahnya dari ekonomi kedokteran, ya ada persyaratannya. Mungkin kedokterannya punya persyaratan sendiri yang mungkin berat sekali gitu ya. Tapi dimungkinkan ya. Ruang itu ada di peraturan akademik, bukan tidak ada. Jadi menjawab itu pindah prodi ya. Kami bilang pindah prodi itu dimungkinkan. Di pemerintah juga ada regulasi tentang itu dan itu dimungkinkan untuk pindah prodi. Kemudian untuk negara kunjungan, nah negara kunjungan ini memang menjadi dilema, Bapak Ibu. Kalau dilihat tadi cerita memang kenapa Jepang. Pertama, minat mahasiswa itu memang Jepang, makanya dia adakan ke sana. Walaupun kami punya juga, misalnya Amerika Serikat, Inggris. Permasalahannya adalah yang kedua, kalau ke negara misalnya Eropa, Australia, Amerika, itu biayanya lebih mahal daripada ke Jepang. Ini masalah terbesarnya, sehingga bagi mahasiswa banyak berpikir. Dan kalau misalnya ke US, waktu terbang juga itu lama, sehingga proses di sananya tambah pendek gitu ya. Kami mencoba menyesuaikan dalam arti negaranya itu kita lihat dari sisi partisipannya. Saya ambil contoh seperti ini. Ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu, ya. Begitu dia tidak mampu secara finansial, mahasiswa kembali ke Indonesia itu sendiri, benar-benar self-sustain lah mahasiswa di sana, sehingga ya dari keamanan dan yang lain ya itu sudah sangat bagus sendiri. Kemudian dari kedutaan juga di Jepang juga sangat welcome sendiri. Jadi kalau ada masalah yang urgent sekali, itu dari kedutaannya sangat welcome sekali gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Wahyu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada adik-adik, kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Tes. Iya, silakan. Ya, Pak. Nama saya Umar Hafiz dari SMA Arahan. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau kita bandingin sama, kenapa Pak? Iya, silakan. Oh ya. Kalau kita bandingin sama manajemen biasa di Unila, itu apakah ada perbedaan tentang materi yang dipelajari oleh siswa dengan yang di manajemen internasional? Sekian Pak, terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Apakah ada perbedaan materi? Jadi sebetulnya antara kelas internasional dan kelas reguler itu berada di dalam satu kurikulum. Ya, karena kalau kita di negeri kita diatur juga oleh kementerian. S1 kita ada S1 ada beberapa, ada internasional, ada non reguler atau paralel, ada kelas reguler. Jadi 3 kurang lebih
itu semuanya di dalam satu kurikulum. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi sharing session dari Olinda, perbedaannya adalah dalam hal bahasa. Kalau di kelas reguler itu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kalau di kelas internasional full itu menggunakan Inggris, bahasa Inggris. Diskusi, tugas diskusi, sharing semua Anda menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua tadi saya katakan sama, ya. Jadi buku yang digunakan adalah sama. Jadi kalau di kelas reguler biasanya dosen menggunakan buku terjemah. Kalau kita di kelas internasional kita menggunakan buku aslinya. Jadi kita coba susun standar dari kurikulum itu, ya, itu sesuai dengan standar yang ada di perguruan tinggi luar. Jadi kalau misalnya Anda akan short course nih ke Amerika, mata kuliah, buku, dan lain-lain itu akan sama persis seperti apa yang dipelajari oleh universitas partner. Ya, jadi kita tidak berbeda gitu. Ya, standarnya itu adalah sama. Apalagi di fakultas di sekolah bisnis seluruh dunia, ya standarnya sama sebetulnya gitu. Ya, sekolah bisnis seluruh dunia nyaris standarnya sama semua. Mungkin saya katakan hampir 90%, bahkan di atas 90% itu sama semua. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Umar? Maaf Pak, mau melanjutkan pertanyaan dari Nak Umar tadi. Iya. Di universitas lain di kelas internasional itu kelebihannya mereka mahasiswa karena mungkin materi yang disampaikan sama. Kalau di kelas internasional di tahun pertama mereka kan bahasa Inggrisnya kurang lah, istilahnya belum bisa mengikuti. Jadi mereka kalau umpamanya ketinggalan pelajaran ataupun nggak ngerti apa yang disampaikan sama dosen pakai bahasa Inggris, mereka diperbolehkan dan bebas masuk di kelas reguler, kelas biasa bahasa Indonesia. Jadi umpamanya di kelas reguler itu ada pelajaran studi A dan dia tidak mengerti studi A itu, dia dibebaskan untuk boleh masuk di kelas-kelas itu yang ada pas hari itu ada pelajaran itu. Nah, itu contohnya di UGM seperti itu. Apakah di Unila diperbolehkan untuk mahasiswa yang kiranya di kelas internasional pas pelajaran itu nggak mengerti, dia masuk ke kelas lain, kelas reguler, dan mengikuti pelajaran itu supaya dia ada tambahan pengetahuan, yang dimaksud guru tadi, dosen tadi seperti ini loh gitu. Apakah di Unila diperbolehkan untuk kelas internasional masuk ke kelas reguler untuk di waktu-waktu jam kuliah? Ya. Ya, terima kasih Bu Cia. Jadi ini pertanyaan bagus juga. Bagaimana kalau, karena memang di tahun pertama banyak sekali, terus terang di kelas internasional lebih berat. Ya, saya bilang lebih berat kenapa? Karena tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan yang dalam bahasa Inggris. Pindah dari SMA ke universitas juga sudah berat sekali menyesuaikan. Tiba-tiba harus dalam bahasa Inggris dengan segala macam caranya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Dimas tadi. Jadi di dalam proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu ada kelompok belajar yang disupport dari hima jurusan, dari BEM, yang tidak mengenal kelas gitu, sebetulnya kelas paralel, kelas reguler, kelas internasional bisa aja join gitu. Ya, kalau mahasiswanya ingin menambah gitu ke kelas reguler sih tidak masalah, dengan catatan harus dengan izin dosennya. Dan problemnya biasanya sih ini nggak masalah. Problemnya adalah ketika mahasiswa masuk itu SKS-nya tinggi sekali. Jadi mencari jadwal yang kosong untuk bisa berpindah kelas, nah ini jadi tantangan sendiri. Karena pada saat biasanya kalau kami mengadakan kelas itu di Fakultas Ekonomi, hari ini kelas Sistem Informasi Manajemen jam 8. Nah, itu di regulernya juga pada jam 8 kelas Sistem Informasi Manajemen. Jadi satu-satunya cara menghadiri kelas reguler adalah kalau dia bolos di kelas yang lain. Nah, ini di sisi mahasiswa menjadi
masalah. Tapi menjawab bahwa apakah dia bisa berpindah dengan izin dosen yang mengajar di kelas itu tidak ada masalah. Itu sangat mudah bisa dilakukan. Tapi kebanyakan yang dilakukan mahasiswa adalah menggunakan kelompok-kelompok belajar tadi, ya, kelompok-kelompok belajar yang disustain oleh para mahasiswa itu sendiri melalui hima jurusan. Khusus untuk bahasa Inggris tadi, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu membuat support yang cukup cukup berbeda dari fakultas-fakultas lainnya, karena kami membuat kelas ekstra untuk bahasa Inggris. Itu bagi internasional, bagi reguler, bagi paralel sama semua. Jadi ada kelas bimbingan sendiri yang disustain oleh fakultas. Ya, itu biasanya dilakukan pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat itu, jadi mereka yang ingin menata lebih baik kemampuan bahasa Inggrisnya, itu bisa mengikuti kelas tersebut. Itu mungkin Bu Lisa. Jadi tidak jadi masalah, ya. Bisa saja itu dilakukan. Oke, berarti intinya boleh aja masuk, izin dulu dengan dosen yang ngajar, boleh masuk cuman sebagai penonton aja, pendengar aja ya Pak ya? Iya, benar. Dan biasanya dosen yang mengajar itu adalah dosen yang sama dengan yang mengajar di kelas internasional. Iya, makanya itu. Kalau pamannya di kelas internasional dia pakai bahasa Inggris, terus dia kurang paham, dia bisa ikut kelas dosen yang sama di kelas reguler yang pakai bahasa Indonesia. Ya, Ya kan? sangat bisa, sangat memungkinkan. Oke, baiklah. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin adik-adik ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Sari mungkin Sari, kita masih punya waktu berapa menit ya untuk ini? Sebenarnya sesinya sudah selesai ya Pak. Kalau mengikuti jadwal. Dari fakultas, apakah ada sesi tambahan khusus atau seperti apa? Tadi mengingat ada agendanya cukup banyak. Kalau untuk webinar sesi yang pertama ini, kalau mengikuti jadwal sebenarnya sudah setelah sharing question answer dengan peserta, kita akan tutup acara kalau tidak pertanyaan lagi. Oh iya, baik. Kemudian nanti kita ada webinar lagi yang kedua. Iya, tadi ada pertanyaan kalau tidak salah dari ada tempat yang akan bertanya. Iya Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Iya. Silakan. Iya. Saya dengar info katanya gelombang pertama sudah mau selesai ya Pak. Itu kira-kira tanggal berapa Pak selesainya? Ya, Sari bisa diinfo? Tentang pendaftaran. Tanggal ya, 26 Juni. 26 Juni. Iya. Oh, baiklah. Terima kasih Bu, Pak. Iya. Tapi nanti ada gelombang kedua ya. Tanggal 1 sampai 20 Juli. Jadi kalau misalnya ada berkas atau syarat-syarat yang belum dilengkapi, masih bisa diproses. Nanti kita ada buka lagi untuk yang gelombang kedua, periode 2, itu tanggal 1 sampai 20 Juli ya, 2020. Kemudian mungkin informasi untuk teman-temannya, rekan-rekan yang ada mengikuti webinar hari ini, kita akan membagikan brosur kelas internasional pada saat pelaksanaan UTBK dari tanggal 5 sampai 12 Juli nanti, yang ada fokusnya di 3 titik, yaitu di FMIPA, TIK, dan di FEB. Jadi mungkin teman-temannya ada yang tertarik tapi belum mengikuti webinar hari ini dan ingin melihat
atau ingin bertanya secara langsung, bertemu dengan saya dan rekan-rekan dari jurusan manajemen dan EP yang lainnya, karena nanti ada, jadi masing-masing jurusan ada perwakilan untuk mengikuti ikut membagikan brosur tersebut. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, boleh nanti kita buka booth di 3 titik tadi, di FMIPA, TIK atau Puskom, dan FEB. Oke, kemudian nanti kita juga ada webinar series yang kedua tanggal 15 Juli 2020. Jadi kalau jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada temannya yang tiba-tiba yang tertarik dan ingin bertanya juga, boleh nanti dibagikan linknya untuk mendaftar dan untuk memperoleh link Zoom-nya nanti, seperti itu. Apakah sama nanti? Kurang lebih sama, dan mungkin ada tambah informasi yang lainnya yang terlewatkan, yang belum kita bagikan atau belum kita sharing di webinar yang pertama ini, akan kita berikan di sana. Oke. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang lain, masih ada yang ingin tanyakan terkait webinar yang pertama ini? Halo. Ya. Saya mau tanya, Bu. Saya Muhammad Fadlan Irawan dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Iya. Mau tanya, apakah untuk pendaftaran kelas internasional ini bisa diikuti oleh seluruh sekolah atau hanya beberapa sekolah saja, Bu? Boleh semua sekolah, dari luar Lampung, dari dalam Lampung, dari luar kota Bandar Lampung juga boleh. Semua sekolah terbuka. Kita nggak ada sekolah tertentu, nggak. Makasih, Bu, jawabannya. Ya, mungkin nasional kita terbuka. Bahkan kita siswa untuk internasional juga gitu. Kita ada satu siswa asing ya, yang juga mendaftar gitu di tahun lalu gitu. Ya Bu Sari, silakan. Dan nggak harus SMA ya, lulusan SMK, lulusan sekolah Islam boleh. Jadi bukan hanya harus SMA saja. Ya, jadi kami menyelaraskan kelas internasional ini seperti yang tadi saya sampaikan, menyelaraskan dengan peraturan pemerintah. Jadi standarnya adalah standar dasar seperti yang diatur oleh pemerintah untuk penerimaan mahasiswa universitas negeri dengan persyaratan tambahan tadi. Ya, salah satunya tadi EPT tadi. Oke. Ada lagi dari rekan-rekan, adik-adik, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup aja ya? Oke, mungkin untuk webinar yang pertama ini, untuk hari ini, tanggal 24 Juni 2020, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya untuk pertanyaannya. Mungkin nanti juga bisa menjadi masukan bagi kami. Terima kasih untuk Mas Dimas sama Mbak Olinda untuk sharing session-nya. Semoga semakin sukses dan bisa mengharumkan nama FEB ke depannya. Dan terima kasih kepada Pak Muji selaku Head of International Office atas pemaparannya, dan Suri sebagai moderator. Kalau ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh untuk contact person atau menghubungi langsung ke Suri Widya. Nomornya mungkin sudah dapat ya dari kontak WA. Boleh bertanya secara pribadi. Dan nanti saya infokan lagi bahwa kita ada webinar tanggal 15 Juli 2020, dan kita ada pembagian brosur untuk teman-teman adik-adik yang lain kalau misalnya ada yang berminat dan ingin bertanya secara langsung dan tatap muka bertanya langsung dengan kami. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, jika ada salah saya mohon maaf, kesempurnaannya milik Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, makasih Mbak Sari, Mbak Suri, Mas Muji. Sama-sama Bapak, Ibu, terima kasih semuanya adik-adik. Aduh, udah habis pula ini. Bu Erni ini.